Jadi SD tuh Egi udah bantu-bantu orang tua jualan makanan-makanan ringan Itu gitu. bikin sendiri ya, masak sendiri Iya, atau gimana? mama yang bikin. Egi yang jualan subuh-subuh gitu. jam 5. Jam 5 tuh udah nongkrong di depan PT jualan. Oke. Hai Sobat Fuboru, balik lagi di podcast otomotif masih bersama Garis di sini. Dan spesialnya hari ini sudah kedatangan salah satu lady bikers yang katanya nomor punggungnya 61. Langsung kita tanya aja kali ya, ini dia Egi. Halo. Kita dulu dong di sini. Rame loh di sini datang. Ya. Oke, Egi Arista Prameswari. Iya. Tadi pas pertama kali datang ke Fuboru, datang gini langsung, wah ini Egi, ini auranya tuh kayak kepancar gitu. Tapi dia sempat jalan-jalan ke showroom juga ya. Ini pernah lihat juga. Sempat lihat produk-produknya Fuboru. Iya. Ada banyak ya? Banyak banget. Ada banyak. Salah satunya kan ada yang Egi pakai juga ya, buat balapan juga. Tapi ini pertama kalinya kan Egi ke Fuboru? Iya, pertama kali. Sebelumnya kita cuman kayak live Instagram aja. Terus habis gitu ngapain lagi ya? Posting-posting biasa ya. Posting paling ketemu sesekali di event ya. Iya. Gitu. Tapi akhirnya sekarang karena kebetulan Egi lagi habis kompetisi balap juga kan kemarin di MCR, terus ya udah kita langsung culik aja, kita langsung ajak main-main ke Fuboru dan inilah dia. Nah, ini tadi kan udah sempet aku singgung nih Gi di awal. Egi kan lady bikers nomor punggung 61. Pasti ada dong, maksudnya kayak kenapa kok nomor 61 yang dipilih? Mungkin bisa diceritain dulu. Tadinya tuh mau 361. 361. Iya, karena 3 kan kayak huruf E. 6G. Iya. Betul. 1I kan. Iya. Karena nomor star yang disediain sama panitia nggak sampai 300 ke atas kan dulu tuh. Jadi Egi ambil belakangnya aja 61. Jadi panggilan Gi. Iya, gitu. Jadi dia nomornya Gi. Jadi ketahuan kalau misalkan orang yang di belakangnya Egi tuh ngeliat ini dari depannya ini Gi ini pasti ya Egi ya kan, karena yang dari 61 Gi gitu. Tapi ini ngomong kita coba mundur jauh ke belakang. Egi ini anak pertama ini. Iya. Dan berapa bersaudara sih? Tiga bersaudara. Egi anak pertama, yang kedua? Yang kedua cowok umur 14 tahun. Kurang lebih. Yang ketiga umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah itu cowok juga? Cewek. Oh, jadi cewek, cowok, cewek. Iya. Nah, ini kan anak pertamanya ya kan Gi ya. Anak pertama, cewek lagi. Itu tiba-tiba bisa terjun ke dunia balap tuh gimana ceritanya? Awalnya sih pas kecil umur 3-4 tahunan tuh udah diajak-ajak nonton balap gitu. Backgroundnya orang tua apakah ada juga tentang dunia balap atau gimana tuh? Bapak sih mekanik. Oh, mekanik. Ya, makanya sering diajak-ajak nonton. Soalnya dulu awal-awal juga pas Egi kecil, Bapak juga pernah sesekali ikut balapan gitu. Oh gitu, akhirnya mungkin ngalir darahnya ya? Mungkin. Gitu, terus. Gitu, terus setelah itu coba awal balap tuh SMP kelas 2. Iya. Sebenarnya udah minta tuh dari SD. Oke. Iya, cuman belum boleh. Mungkin karena masih kecil banget kan. Nah, dibolehinnya pas SMP. SMP itu dengar-dengar umur 14 tahun ya? Iya, kurang lebih 14 tahun. Awalnya tahun berapa itu berarti? 14 tahun. 2016-2017an. Itu yang membawa untuk terjun masuk ke situ orang tua atau ada kenalan kerabat atau partner yang ngajak apa gimana tuh? Sebenarnya orang tua tuh nggak ngasih dorongan apa-apa ya, gimana akunya. Oke. Iya, karena akunya mau. Sebenarnya orang tua tuh kayak nggak rela gitu ya, karena kan anak perempuan. Iya, pertama perempuan lagi kan. Gitu. Tapi mungkin karena akunya mau banget, terus ada potensi. Nah, baru deh dibolehin gitu. Baru jadi bolehin. Iya. Tapi itu udah jadi cita-cita awal gak jadi pembalap? Atau sebelumnya ada lagi nih? Sebenarnya cita-cita gitu pengen jadi polwan. Polwan ya. Sama pengusaha juga katanya ya. Iya, gitu. Cuman sebenarnya kan balap tuh hobi ya. Oke. Hobi yang dibayar. Iya, bener ya. Bayarannya lumayan juga ya. Iya. Cita-cita sih pengen jadi polisi, polwan. Cuman kan karena sering balapan tuh udah dari SMP, badan udah habis. Iya. Terus
tingginya juga kurang ya. Oh iya, ada syarat ketentuan khususnya ya Iya. kalau poluan. Tapi kenapa nggak jadi pengusaha? Kan ada 2 cita-cita tuh katanya, poluan sama pengusaha. Kalau pengusaha apa? Usaha apa? Pengusaha pengennya sih kayak kuliner kayak gitu, Berarti kayak bisa makanan. masak. Lumayan. Lumayan. Terus kan ke fashion kayak gitu. Gitu dari SD tuh udah mulai jualan. Jualan Kak. apa? Jadi SD tuh Egi udah bantu-bantu orang tua jualan makanan-makanan ringan Itu gitu. bikin sendiri ya, masak sendiri Iya, atau gimana? mama yang bikin, Egi yang jualan subuh-subuh gitu. jam 5 tuh udah nongkrong di depan PT jualan. Oke. Gitu. Jiwa-jiwa marketingnya udah muncul dari kecil berarti ya. Gitu. SMP udah mulai all shop gitu online. Online, Gitu. Instagram gitu ya. Gitu. Oh gitu. Ini menarik ya, Sobat Fundo. Karena ternyata sebelum terjun ke dunia balap malah berbisnis, Iya. bisnis kecil-kecil gitu. Walaupun modalnya dari mama, tetap modal itu nggak balik ke mama. Iya, baliknya ke kamu kan, karena kamu Iya. yang jualan. Iya. Gitu. Aku yang pakai modalnya, bilangnya, "Mami, minjem dulu modal." Tuh, nanti dibalikin. Ternyata nggak dibalikin juga. Dibalikin juga. Buat aku jajan. Iya, lumayan sebagai modal untuk melakukan hal yang lain kan. Tapi boleh dong, pasti nih sobat-sobat Fuboro tuh penasaran juga awal mula terjun ke dunia balapannya ini kayak gimana sih? Dalam arti pertama kali itu ikut kompetisi yang mungkin Agi ingat nih ya, itu balapan apa? Balapan road race di Karawang. Di Karawang. Dulu awal balap tuh pas lagi viral-viralnya Teraya itu loh. Okay. Jadi artis. Nah, itu bintang tamunya Teraya. Itu juga Egi masih lagi sakit. Oh gitu. Iya kan dulu tuh sebenarnya sebelum balap Egi udah pernah patah ini. Oke. Itu habis itu maksain balap karena ada Teraya dulu. Gitu, pengen lihat lah. Iya. Sebenarnya sebelumnya juga udah pernah lihat Teraya sebelum jadi artis, sering nonton balapnya. Cuman kayak udah jadi artis pengen lihat gitu. Terus awal balap tuh jatuh, Egi jatuh. Baru pertama kali balapan itu langsung jatuh. Kecelakaan. Jatuh. Oke. Untungnya nggak apa-apa sih. Terus itu juga ditanya kapok enggak dong. Gitu. Enggak dong. Namanya juga udah passion ya di situ ya. Gitu. Ya, kalau misalkan udah passion mau gimana pun dilarang sekalipun ya nggak akan bisa berhenti ya kan, malah termotivasi untuk terus lanjut gitu. Tapi karena Egi ini kan udah lama juga di dunia balap, pasti kan punya teman-teman lama ya, teman-teman yang mungkin dari sebelum Eginya di dunia balapan ini, itu mereka ya sama-sama support juga atau malah kayak ada yang aduh Egi sekarang ininya balap nih gini-gini. Kalau teman-teman sih support ya. Tapi kalau kayak kan dulu Egi masih sekolah kan. 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu Egi masih sekolah. Guru-guru ada aja yang kayak ih apaan sih balap-balapan. Nanti kamu kenapa loh, apalagi cewek lah gitu kan. Kayak dipandang sebelah mata. Terus gitu kan ya. mungkin kalau guru-guru gitu mandangnya kayak balapan tuh apa sih? Iya. Faedahnya apa mungkin. Gak ada duitnya nanti gitu ya paling. Terus buat kedepannya jadi apa mungkin gitu kan. Jadi sering banget kayak dilarang gitu loh. Padahal Egi udah sering kayak ngirim surat resmi dari IMI. Oke. Tapi Egi tetap dialpain. Oh gitu. Soalnya mungkin karena notabene-nya dunia balap tuh kan cowok ya. Tiba-tiba ada satu orang cewek nih yang mau terjun ke situ akhirnya kurang support. Iya. Gitu. Terus mungkin juga karena kalau sekolah apa ya? Pasti ngedukungnya potensi anak di dalam lingkungan sekolah. Iya betul. Apalagi ini kan acara eksternalnya sekolah ya. Paling kayak yang ekskul kan kalau balapan gak ada di ekskul kan gitu. Terus ya kurang diperhatiin. Padahal kan setiap anak punya potensinya masing-masing. Harusnya didukung gitu. Ini dari hati ya. Dari hati. Dengar ya Bapak Ibu guru ya. Gitu. Gak bisa semuanya kan diukur dari hanya pelajaran yang biasa aja, yang kertas gitu kan. Tapi ada apa ya, minat bakat lainnya yang harus digali juga sama Bapak Ibu guru ini. Cuman kayaknya mungkin tuh karena dulu ya, zaman-zaman dulu kayaknya kalau sekarang itu banyak guru-guru yang mulai melihat potensi anak-anak juga yang bisa disupport walaupun itu mungkin nggak di dunia sekolah ya.
Gitu sih. Tapi mungkin bisa Egi ceritain juga keseruan di dunia balap tuh seperti apa sih? Serunya sih banyak sih ya, ketemu teman-teman baru yang dari berbagai kota, Iya. berbagai daerah. Jadi Egi juga bisa kayak tahu nih di daerah ini. Terus Egi juga kan sering keluar kota, bisa sekalian liburan. Iya betul. Kan Paling jauh serunya. kemana sih? Egi paling jauh paling dulu ke Bengkulu sama Jambi baru Jambi. gitu aja. Soalnya dulu tuh sering diundang ke luar pulau, cuman kan bentrok terus sama event di Jawa. Oh gitu. Berarti Egi lebih sering eventnya yang di Jawa ya? Iya, di Pulau Jawa aja. Oke. Nah, sekarang ini tergabung dalam tim apa sih Egi? Egi sih tahun ini tuh banyak. Tergabungnya banyak. Iya, kalau kayak One Prix sama HDC itu sama AR. Oke. AR speed race. Terus kalau Motoprix paling sama YM Racing. Terus kejurda-kejurdaan paling ya pindah-pindah gitu. Oke, itu ya. Nah, berarti untuk terakhir kali yang diikuti kompetisinya yang kemarin MCR. Iya, MCR Surabaya. Sebelumnya lagi ikut yang One Prix ikut juga. Terus sebelumnya lagi ikut apa itu? Tapi kalau boleh tahu total semuanya berapa kali ikut sih dari 2016 sampai 2023 ikut kompetisi balap ini? Banyak banget ya. Banget. Soalnya kan dalam sebulan pasti ada 1 atau 2 kali. Bahkan dalam sebulan bisa setiap minggu ada. Oh gitu. Iya, kurang lebih mungkin ratusan ada. Waduh, 200-an gitu. Itu sebulan pasti ikut terus. Maksudnya kayak 1 minggu kan ada yang 2 kali tuh. Itu pasti ikut atau ada yang di skip apa gimana? Kalau misalnya di Pulau Jawa sering ikut. Jarang-jarang nge-skip sih, soalnya kan butuh cuan. Iya. Begitu ya. Ini kayak dari isi hati juga ya. Tapi kalau pengalaman paling berkesan dari semua balapan yang pernah Egi ikutin nih, yang paling berkesan yang apa nih? Motoprix Egi juara nasional 2019. Tepuk tangan dulu dong Sobat Pemburu. Ya. Semoga nanti next bakal juara lagi ya. Amin. Di setiap lomba yang berikutnya. Tapi kalau ada yang paling berkesan pasti ada yang gak berkesan juga. Itu apa tuh kira-kira? Ya kalau yang gak berkesannya tuh kalau kayak crash gitu kan. Crash kalau parah kayak kemarin aja. Tahun kemarin Desember kan Egi patah. Itu kan jadi Egi libur dulu dong. Balapnya harus nyembuhin dulu. Nah itu sih yang gak yang gak berkesannya. Gak berkesannya karena gak bisa ngapa-ngapain juga. Iya. Ya kan selain gak bisa ikut kompetisi, mau keluar sama teman-teman untuk istirahat, holiday bareng juga pasti gak bisa. Tapi ada pantangannya gak sih kalau misalkan ini mau balapan nih, mau kompetisi, terus kayak gak dibolehin dulu ngapain gitu, gak boleh keluar-keluar dulu, harus fokus, harus latihan, harus jaga stamina. Itu ada pantangannya gak sih? Enggak sih, pantangan enggak sih. Apa paling harus ada suatu agenda yang dilakukan gitu loh sebelum kompetisi? Oh paling latihan ya. Soalnya kalau fisik aku jarang fisik. Gitu. Berarti emang pembalap tuh harus satu pelatihan fisik berarti? Harus sebenarnya. Soalnya kan biar stamina kitanya tuh kejaga gitu loh kalau pas balap. Soalnya kan capek kalau balap tuh. Gitu. Ini boleh aku tertarik sih nih ya Sobat Pemburu, pengen coba gitu. Ya paling tinggi kayaknya kecepatanku cuma 40 km ya kayaknya. Gitu. Tapi Egi juga kalau di jalan raya sih enggak ngebut. Harus sesuai ini kan, ngikuti lalu lintas kan, nggak boleh sembarangan. Pokoknya kalau di jalan raya harus tetap pelan-pelan ya, jangan ngebut-ngebut. Harus safety. Harus safety. Tapi kebanyakannya juga kalau di jalan raya Eginya keburu-buru jadinya tetap ngebut. Cuman pasti lebih satset gitu ya. Mungkin kalau orang lihat biasanya kan kalau cewek kan dipandang sebelah mata ini kan. Kalau misalkan di jalanan, ini cewek nggak bener nih, belok kiri riting kanan. Tapi kayak kalau ini ini cewek kayaknya set laten gitu ya. Mungkin karena Egi udah balapan ya. Jadi kayak Egi tuh udah pro gitu bawa motor ya. Kalau ngelihat cewek bawa motor terus sennya dia belok ke kiri, sen yang kanan. Wah, ini cewek nih yang bawa. Padahal Egi juga cewek kan. Dia pasti cewek nih gitu. Iya, paham. Gitu. Betul. Gitu. Tapi setelah ini ada kompetisi apa lagi yang bakal diikutin setelah ini? Kemarin kan bis MCR, terus bakal apa lagi? Bulan depan udah One Prix lagi. Iya, di Tasik. Dalam ini udah setengah tahun ya, sampai 2023 akhir itu bakal ada kompetisi apa lagi yang udah dipersiapkan Egi buat ikut?
HDC, One Prix, Motoprix sih yang pasti pastinya. bakal ikut. Iya, Belum lagi yang kejuaraan daerah lainnya gitu ya. kejuaraan Gitu. gitu. Oke, itu seputar tentang dunia balapnya Egi ya. Tapi ini yang seperti mungkin Sobat Fuboru tahu ini, Egi kan ada sahabat deket nih kayaknya ya di dunia balap ini ya. Ada Ipil, ada Upil. Bener ya? Upil-Ipil ya? Upil. Nah, Ipilnya tuh siapa? Egi. Upil itu siapa sih? Teca. Itu kayaknya tuh kompak Teca banget Saban. ya, sering banget kelihatan bikin video nari-nari bareng, joget-joget bareng. Itu ketemunya memang di dunia balap atau sebelum di dunia balap ini udah pernah berkenalan gitu? Ketemunya sih di dunia balap pastinya. Oke. Awalnya tuh sering tidur satu hotel. Karena mau kompetisi bareng, event bareng, terus sehotel gitu ya? Sehotel berdua. Kadang Egi nebeng Teca nebeng Egi gitu. Terus kesini-sini sering main bareng juga. Hangout bareng gitu. Oke, akhirnya satu circle ya? Jadi kayak bestie. Iya. Gitu. Tapi rumahnya deketan apa gimana? Jauh LDR berarti ya? LDR. Ketemunya ya kalau lagi balap seringnya. Tapi kita nyempetin kayak ketemu di luar balap juga sih. Gitu. Iya. Soalnya kayak mungkin karena seringnya kalau Egi ya, seringnya main tuh pas balap, jadi punya temen tuh ya paling Teca aja gitu. Kalau di rumah ya Egi kegiatannya ya tidur, makan gitu, nggak pernah keluar kalau di rumah. Gitu. Tapi kalau misalkan setelah balap, misalkan balapan biasa kan 2 hari nih ya, kan kita kan normalnya 2 hari. Yang hari pertama udah selesai. Nah hari kedua mau menjelang hari kedua malam harinya tuh boleh keluar atau nggak dibolehin malahan? Gak boleh sih sebenarnya. Gak boleh ya. Takutnya nanti ada apa-apa gitu kan. Terus kan harus tidur yang cukup kan. Oke, benar-benar harus menjaga fisik, stamina ya. Sama mental juga kan ya jelas ya. Jelas itu jelas. Itu. Oke, ini seru sih kalau misalkan Sobat Fuboru lihat di Instagram, di TikTok tuh kayak sering joget-joget bareng. Apalagi bajunya itu ada upil-ipilnya. Itu pernah yang foto bareng itu ada aku ngeliat itu. Iya, wearpacknya kan sama. Iya. Itu satu tim ya berarti ya. Kalau wearpack itu tuh kita cuma nyari sponsor sendiri kitanya. Jadi itu punya pribadi kita. Kalau wearpack yang upil-ipil itu. Oke, nah ini kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Egi. Mungkin next nanti ya Teca ya datang ke sini ya ke Fuboru, nanti sama Egi juga mungkin kita undang ke sini ya. Pokoknya harus datang ya kan. Gitu. Oke, kayaknya kita udah cukup ngomong panjang lebar. Mungkin sekian untuk kita hari ini ya Sobat Fuboru. Sehat-sehat selalu buat Kak Egi. Semoga sukses untuk balapan berikutnya. Kita bakal berjumpa lagi ya. Nanti kalau misalkan Sobat Fuboru mau ada pertanyaan apa lagi bisa langsung di kolom komentar. Di kolom komentar ya. Jangan lupa like juga, share video ini ya, dan juga subscribe channelnya Fuboru. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir dari Egi. Salam-salam gitu. Apa ya? Mungkin buat para pemula ini ya, bikers gitu ya. Kata-kata semangat yang memotivasi. Pokoknya jangan pantang menyerah untuk latihan, jangan jangan kayak down duluan kalau ngelihat lawan lain ya. Kan banyaknya gitu ya. Jadi kayak mereka tuh yang pemula-pemula tuh mikirnya ini nih yang sering podium pasti ini terus gitu. Gak boleh gitu guys. Ya. Soalnya rezeki itu gak ada yang tahu. Betul. Gitu. Soalnya aku juga kan dari nol, bukan langsung jadi sekarang ini. Iya, gitu loh. Betul sekali. Itu ya. Semangat pokoknya. Semangat selalu. Oke, semangat selalu terus juga ya untuk Sobat Fuboru. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.